Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Virtual School SMA Muhammadiyah 10 Tiga Berdiskusi dengan saya Ahmad Uzair Rahman di mata pelajaran informatika. Kali ini kita akan membahas tentang materi kelas 10, namanya tentang computational thinking atau biasa disebut dengan berpikir komputasi. Materi ini cukup panjang. Nanti kita lanjutan materi ini ada algoritma searching dan sorting. Tapi untuk kali ini biar videonya tidak panjang, kita cukup membahas tentang definisinya aja ya. Langsung aja, computational thinking itu apa? Apa itu computational thinking? Oke, ini computational thinking adalah konsep berpikir yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang ada di sekitar, memahaminya, kemudian mengembangkan suatu metode pendekatan untuk menemukan solusi yang inovatif dengan bantuan agen pemroses informasi. Nah, ini ada tulisan dengan bantuan agen pemroses informasi. Kenapa tidak langsung dengan bantuan komputer gitu aja kan? Nah, padahal kan udah jelas-jelas kan computational thinking, berpikir komputasi. Komputasi itu adalah uh, menghitung menghitung dengan bantuan teknologi atau komputer ya kan. Jadi kenapa kok tidak itu? Karena komputer sendiri itu adalah sebuah objek atau alat yang mungkin kelihatannya itu canggih, mungkin kelihatannya itu pintar, mungkin kelihatannya sudah bisa. Tapi jika alat itu berdiri sendiri tanpa adanya bantuan manusia atau pihak-pihak yang bisa mengoperasikan di balik semua itu, maka komputer itu tidak lebih dari sebuah alat gitu aja. Jadi ya udah, alat nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi di balik semua komputer yang canggih itu ada orang-orang yang membangun, mengoperasikan, membuatnya yang lebih pintar daripada komputer itu sendiri gitu. Dan komputer sendiri itu kan definisinya sebuah alat atau teknologi yang tugasnya membantu tugas manusia. Jadi seakan-akan manusia komputer itu, tapi tidak, mereka tetap aja alat gitu. Terus ini untuk awalnya konsep berpikir yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang ada di sekitar, memahaminya, kemudian mengembangkan suatu metode pendekatan. Apa bedanya computational thinking dengan metode berpikir yang lain gitu? Misal ada berpikir critical thinking gitu. Jadi mungkin agak sama. Jadi intinya kan berpikir ini, metode berpikir ini kan tujuannya untuk memecahkan masalah, itu biasanya disebut problem solving ya kalau ditarik garis lurus itu. Jadi bagaimana cara kita menyelesaikan masalah, menemukan solusinya dengan pendekatan atau metode yang benar, yang baik dan benar, yang dimana harus efektif, efisien, dan optimal gitu ya. Tapi yang membedakan yaitu computational thinking ini mungkin lebih mepet ke arah bidang matematika dan komputer ya. Tapi kalau dilihat dari kacamata jauh juga, ternyata computational thinking ini bisa digunakan di luar bidang atau aspek-aspek komputer itu. Kemudian apa sih? Mungkin ada definisi lain, mungkin penjelasan lain, yaitu computational thinking bukan berarti berpikir seperti komputer. Jadi itu tadi yang saya jelaskan. Jadi bukan berpikir seperti komputer, karena komputer itu hanya sebuah alat, tapi berpikir seperti orang yang bisa menyelesaikan masalah dengan komputer, atau lebih enaknya ngomong seorang programmer ya. Mereka bisa uh, membawa masalah yang di dunia nyata itu, kemudian menyelesaikannya dengan bantuan komputer, dan hasilnya bisa dibawa lagi ke dunia nyata itu dengan algoritma dan program-program yang lain.
melainkan metode berpikir yang dimana seseorang dituntut untuk satu, memformulasikan masalah, dan dua, menyusun solusinya dengan baik. Jadi itu adalah definisinya dari computational thinking. Lah, computational thinking ini ada 4 pilar penyokongnya. Jadi 4 pilar atau cornerstone-nya itu ada AADP. Kalau AADP ada dekomposisi, pattern recognition, ada abstraksi, ada algoritma. Nah, apa aja itu kita bahas. Pertama ada dekomposisi. Dekomposisi adalah metode menyelesaikan masalah yang dilakukan dengan cara memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga lebih mudah diselesaikan. Jadi kita bila melihat ada suatu masalah, pastilah masalah-masalah itu masalah yang kompleks karena ini dunia nyata ya, bukan dunia-dunia yang bisa dibuat contoh yang masalahnya lebih simpel dan gampang untuk diselesaikan masalahnya. Di dunia nyata ini masalah-masalah itu bila dilihat dengan cermat dan teliti ternyata masalah itu adalah kompleks. Kita harus bisa melihat sebuah problem itu menjadi masalah yang sesuatu yang kompleks, yang dimana sesuatu yang kompleks itu bila dipecah atau dilihat lagi ternyata ada bagian-bagian atau mungkin masalah-masalah yang lebih kecil yang sifatnya lebih mudah untuk diselesaikan. Jadi ada satu masalah yang sulit, kemudian dari satu ini kalau dilihat lagi, oh ternyata masalah ini di dalamnya itu terdiri dari masalah-masalah kecil yang banyak tapi lebih mudah untuk diselesaikan. Jadi kalau kita bisa melihat itu, kita bisa menyelesaikan masalah yang kompleks tersebut dengan menyelesaikan masalah-masalah kecil tadi. Gitu. Langsung aja ke contohnya. Nah, di sini ada kopi. Nah, di sini ada kopi. Anggap aja nih kopi produk kalian. Anggap aja. Semisal ini produk yang kalian buat. Kalian udah membuat produk kopi ini, kemudian kalian mau memasarkannya. Misalnya semisal kalian bawa ke toko kecil. Bu, permisi, saya mau jualan produk ini produk saya gitu. Pastinya ibunya bilang, berapa harga jualnya gitu kan. Nah, berapa harga jual kopi yang kalian buat ini? Kalau langsung ditanya, misal 20.000 bu, lah kenapa kok bisa langsung ngomong 20.000? Nah, ini kan satu masalah ya. Untuk menyelesaikan satu masalah ini kita pecah-pecah lagi. Jadi semisal 20.000 itu dari mana gitu. Nah, kita lihat dalamnya kopi ini, dalam komposisi kopi ini pasti kopi ada airnya, terus ada bubuk kopinya, ada gulanya, ada susunya, mungkin kopi susu, ya kan, minuman kopi susu. Kemudian ada pengemasannya, ada mungkin ini brandnya, atau mungkin yang terakhir itu labanya. Kalian jualan pasti cari laba kan. Nah, kalau airnya berapa, kopinya berapa, dihitung, modalnya berapa, itu kalian hitung, kemudian dijumlahkan jadi satu, itulah ketemu berapa harga jual dari kopi itu. Oke, mengerti? Kalau ada yang tidak mengerti bisa tulis di kolom komentar. Lanjut ke pengenalan pola. Nah, pengenalan pola itu adalah metode untuk melakukan observasi dan mencari kemiripan pola satu dengan yang lain pada permasalahan satu dengan yang lain. Jadi tadi udah ketemu nih, ada satu masalah kemudian dipecah, di dekomposisi, ada banyak masalah, kalian selesaikan dan kalian pasti ketemu pola-pola yang sama. Jadi masalah satu ini kok ternyata sama ya dengan masalah ini. Lah, itu kalian bisa mengenali polanya agar lebih cepat dan tepat untuk menyelesaikan masalah dengan pola-pola yang mirip atau sama. Contohnya ini, ada baris aritmatika. Ada 2, 6, 10, 14, 18. Lah, berapa huruf selanjutnya setelah 18 ini? Kita lihat. 2 ke 6.
ada 4 ya, tambah 4, 6, 10, ada 4. Jadi bisa dipastikan polanya jika ada huruf di setelahnya itu pasti adalah huruf sebelumnya ditambah 4. Jadi 2 tambah 4, 6. 6 tambah 4, 10. 10 tambah 4, 14. 14 tambah 4, 18. Dan 18 tambah 4, 22. Jadi dengan itu kalian bisa memecahkan masalah. Karena polanya sama. Beda lagi kalau polanya berbeda pasti kita cari pola-pola yang lain. Selanjutnya ini ada contoh lagi, ada anak panah. Pertama ada anak panahnya ada ke atas. Kedua ternyata dia berpindah posisi. Ketiga juga berpindah posisi. Keempat juga, kelima juga. Terus posisi keenam ini bagaimana anak panahnya? Kita lihat polanya terlebih dahulu. Anak panah pertama dengan anak panah kedua itu dia berpindah posisi atau berputar sebanyak 15 derajat. Kemudian anak panah kedua dan anak panah ketiga juga berputar 15 derajat searah jarum jam. Anak panah ketiga dan anak panah keempat juga sama 15 derajat. Dan seterusnya. Jadi bisa dipastikan anak panah kelima ini akan berputar 15 derajat dan menjadi anak panah ke-6. Jadi bisa dipastikan anak panah ke-6 itu akan berputar sebanyak 105 derajat dari anak panah pertama. Jadi gini ya adabnya gitu. Jadi kalian bisa mengenali pola-pola kayaknya sama gitu dah. Kesamaan pola ini bisa membantu Anda untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Selanjutnya ada abstraksi, yaitu metode untuk menyembunyikan data atau informasi mengenai sebuah objek dari akses objek lain. Metode abstraksi memungkinkan kita untuk fokus pada hal-hal yang relevan dengan persoalan yang sedang dihadapi. Sedangkan hal-hal lain tidak perlu diketahui atau dipertimbangkan sehingga dapat diabaikan. Jadi persoalan yang dihadapi menjadi lebih fokus dan terlihat lebih sederhana. Jadi metode abstraksi ini mungkin mensisihkan hal-hal lain atau objek yang kelihatannya tidak relevan atau kurang relevan. Jadi dipinggirin terlebih dahulu biar kita fokus terhadap hal-hal yang sebenarnya kita cari gitu. Contohnya misal seorang dokter kalau melihat ada manusia, ada seseorang yang sakit nih, kan dokter kan objeknya kan manusia ya, kesehatan manusia. Jadi dia pasti belajarnya anatomi manusia. Kita tanya nih, Pak atau Bu, Anda sakit apa gitu. Saya sakit perut, Pak Dok. Nah, kita langsung menuju ke perut. Apakah sebuah manusia itu hanya perut aja? Enggak kan? Cuma ada kepala, ada tangan, ada kaki. Tapi kita sisihkan terlebih dahulu anggota-anggota lain yang kurasa tidak relevan. Jadi kita fokusnya ke perut aja. Di perut kita cari lagi perut bagian mana, kan perut kan juga ada banyak ya organ-organ yang mendukung ada di perut. Bisa ada lambung, ada usus, ada hati gitu. Ternyata sakitnya di lambung gitu. Jadi kan kita bisa mengerucut lagi dan mensisihkan objek-objek yang kurang relevan gitu. Maksudnya si abstraksi ini. Contohnya ini ada soal lagi, ada 4, 5, 6, 9, 8, 13, 10 dan berapa? Bisa habis 10 ini. Mungkin kalau kita melihat ini mungkin agak susah ya berpikir-pikir. Mana ya? 4, 5, 1, 5, 6, 1, 6, 9, 3, 9, jadi kurang lagi gitu. Di sini kita harus melihat di sini ada huruf genap, bilangan genap dan bilangan ganjil. Jadi kalau semisal saya tutupi bilangan ganjilnya, jadinya seperti ini. Tinggal bilangan genap aja. 4, 6, 8, 10. Pastinya lebih mudah untuk menjawabnya. 4 ke 6 tambah 2. 6 ke 8 tambah 2. 8 ke 10 tambah 2. 10 ke bilangan selanjutnya pastinya tambah 2. Ya kan? Berarti 12. Seperti itu cara jawabnya. Kemudian kalau udah bilangan genapnya yang
bilangan ganjilnya yang ditutupi dan bilangan genapnya udah selesai, kita balik. Bilangan genapnya yang ditutupi, bilangan ganjilnya yang kita buka. Ada 5, 9, 13. 5 ke 9 ada 4. Ditambah 4 ya intervalnya. 9 ke 13, 9 ke 13 juga plus 4 juga, jadi intervalnya 13. Dan bisa polanya pasti akan sama, 13 ke bilangan ini, bilangan keempatnya si ganjil ini pasti juga ditambah 14, tambah 4 yaitu 17. Gampang kan? Jadi metode abstraksi itu metode mensisihkan atau menutupi sementara objek-objek atau nilai-nilai yang tidak relevan, biar kita lebih fokus ke objek-objek yang kita kaji gitu. Selanjutnya ada algoritma. Nah, ini. Algoritma ini adalah metode atau langkah yang direncanakan secara tersusun dan berurutan untuk menyelesaikan atau memecahkan permasalahan dengan sebuah instruksi atau kegiatan. Jadi kalau melihat gambar ini, waduh kok kayaknya susah ya. Algoritma itu hanya sebuah metodenya aja atau langkah-langkah yang langkah-langkah yang tersusun berurutan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Yang buat susah itu isinya atau datanya. Algoritmanya cuma langkah-langkahnya aja, metodenya aja. Tuh. Jadi kalau habis ini ke sini lah. Semakin rumit algoritma berarti semakin rumit juga data atau inputannya. Gitu. Algoritma sendiri bisa disajikan dengan 3 cara. Yang pertama ada flowchart, yang kedua ada pseudocode, yang terakhir ada kalimat deskriptif. Yang pertama flowchart. Apa itu flowchart? Flowchart adalah penyajian algoritma menggunakan diagram yang mewakili kumpulan dari instruksi-instruksi. Jadi kalau kalian melihat ada kotak, kemudian tanda panah ke bawah, ada segi 6, kemudian ke panah ke bawah lagi ada ketupat kayak yang digambar tadi di gambar ini. Nah ini ada lingkaran ya, kubus lingkaran, ada ketupat, ada kotak, ada belajar genjang, ini ada segi 6. Nah itu merupakan flowchart. Apa simbol-simbol ini fungsinya apa? Nah ini fungsinya berbeda-beda antara ketupat dengan kotak, itu pastinya instruksinya berbeda. Itu adalah flowchart. Nanti kita bahas di lain kesempatan. Ada pseudocode adalah penyajian algoritma dengan menggunakan bahasa yang menyerupai bahasa pemrograman. Ini juga akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ketiga ada kalimat deskriptif, adalah penyajian algoritma dengan cara menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk urayan kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa baku yang baik dan benar. Nah, ini kita bahas yang terakhir ini aja ya, mungkin lebih simpel untuk permulaan kalian belajar informatika. Jadi dengan kalimat deskriptif ini, penyajian instruksi-instruksinya cukup dengan menggunakan bahasa baku yang baik dan benar. Kalau misal kita pakai bahasa Indonesia, berarti kita pakai bahasa Indonesia yang baku dan benar. Jadi bukan bahasa slang yang atau bahasa anak gaul yang mungkin bisa dipahami golongan kalian saja. Jadi kita menggunakan bahasa yang bersifat universal, yang baku dan baik dan benar. Jadi semua golongan, semua orang pasti paham kalau melihat rancangan algoritma kalian. Contohnya di sini ada ini ada memasak mie. Contohnya pertama kita mulai. Kedua, masak air dalam panci sampai mendidih. Ketiga, masukkan mie ke dalam air mendidih. Keempat, tunggu sampai 5 menit. Kelima, pindahkan mie ke dalam piring. Keenam, masukkan bumbu ke dalam piring. Ketujuh, campur bumbu dengan mie. Kedelapan, mie sudah siap dimakan. Kesembilan, selesai. Jadi ya semua orang pasti tahu
cara memasak mie. Dan tapi belum tentu semua orang bisa memasak mie dengan apa ya, dengan baik dan benar secara berurutan. Kadang beberapa orang sebelum sebelum mie-nya di apa dimasukkan ke dalam air mendidih, ada beberapa orang yang langsung mencampur, langsung apa namanya, membuka bumbunya, kemudian naruh ke piringnya, kemudian air mendidihnya, kuahnya itu dicampurkan. Jadi bumbunya itu tidak dicampurkan dengan mie, tapi dicampurkan dengan kuahnya terlebih dahulu, kemudian langsung ke mie-nya. Jadi mie-nya nanti nyampurnya nggak ke bumbu yang origin, tapi bumbu yang udah kecampur dengan kuahnya itu. Jadi mungkin rasanya sedikit berbeda, tapi cara memasak mie yang baik dan benar dan universal yang semua orang tahu itu seperti ini. Jadi masak air dulu, kalau airnya udah mendidih, mie-nya dimasukkan, kemudian tunggu sampai 5 menit, kemudian kalau udah 5 menit atau mie-nya udah matang, pindahkan mie-nya ke dalam piring, masukkan bumbu ke dalam piring, campur bumbu dengan mie, dan mie sudah siap dimakan. Jadi ini harus sesuai urutan ya. Jadi kalau semisal nomor 7 ini saya ganti ke nomor 3 saya ganti dengan 6, jadinya aneh dan pasti gagal gitu kan. Masak air dalam panci sampai mendidih, habis masak air kemudian campur bumbu dengan mie, bahkan mie-nya belum diapa-apain, mie-nya masih mentah gitu kan. Jadi pastinya gagal. Jadi kita harus menuliskan rancangan algoritma atau metode penyelesaian masalah dengan terurut, baik dan benar gitu. Jika sudah paham, di akhir slide ini ada tugas buat kalian. Di sini coba ditulis algoritma menggunakan kalimat deskriptif. Bagaimana cara mengirim email, yang simpel-simpel aja. Bagaimana cara mengirim email ke, ya itu, dengan bagaimana cara mengirim email itu bisa dituliskan dengan baik dan benar. Untuk yang pertama bisa menggunakan mulai, untuk yang terakhir bisa menggunakan selesai. Nanti bisa ditulis di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan atau mungkin hal yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya akhiri mungkin itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.